Angkatan bersenjata Yaman melaporkan bahwa pejuangnya meluncurkan rudal ke kapal kargo Inggris di Laut Merah pada Kamis 1 Februari 2024. Padahal sebelumnya Yaman juga telah menargetkan kapal dagang dan kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden pada 31 Januari 2024. Dikutip dari Al-Mayadin pada 2 Februari, kabar itu diumumkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sari. Sari mengatakan bahwa Yaman akan terus melakukan operasi dengan target kapal Israel di Laut Arab dan Laut Merah. Dan operasi itu akan terus dilanjutkan Yaman sampai penghentian agresi dan pencabutan blokade di jalur Gaza. Pengumuman itu muncul kurang dari 24 jam setelah Yaman menargetkan kapal kargo Amerika Koi serta serangan langsung dan akurat terhadap kapal perusak Amerika USS Gravely di Laut Merah. Diketahui serangan-serangan Yaman itu juga menggunakan rudal dan dikabarkan langsung menabrak kapal. Jerman akan kirim kapal fregat Hessen pada minggu depan atau pada akhir bulan ini ke Laut Merah. Dikabarkan upaya itu menandakan bahwa Jerman turut mengambil bagian membantu misi Laut Merah Uni Eropa. Dikutip dari Al-Mayadin pada 2 Februari, kabar ini dikabarkan oleh kantor berita DPA pada Jumat 2 Februari 2024. Dilaporkan bahwa Jerman akan mengirim fregatnya Hessen ke Laut Merah untuk berpartisipasi dalam operasi Eropa. Dalam upaya untuk melindungi kapal dagang dari operasi angkatan bersenjata Yaman di wilayah tersebut. Selain itu, DPA mengatakan bahwa kapal fregat tersebut yang dilengkapi dengan rudal pertahanan udara diharapkan tiba di Laut Merah pada akhir bulan ini. Perlu diketahui pada akhir Januari, Annalena Baerbock, Menteri Luar Negeri Jerman menyatakan bahwa misi keamanan Uni Eropa di Laut Merah akan bersifat defensif dan tidak akan melakukan serangan terhadap wilayah Yaman. Rudal Hizbullah dikabarkan hantam situs militer Israel di Barak Zarid pada Kamis 1 Februari 2024. Upaya dari perlawanan Islam di Lebanon tersebut untuk mempertegas bahwa pejuangnya tak akan berhenti menyerang sebelum agresi Israel dihentikan di jalur Gaza. Dikutip dari Al-Mayadin pada 2 Februari, kabar itu diumumkan langsung oleh Hizbullah dengan target 4 operasi terhadap situs-situs Israel. Rinciannya, Hizbullah menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa serangan langsung terjadi pada pukul 9 pagi ketika pejuang Mujahidin menargetkan peralatan pengawasan di lokasi Al-Radar di peternakan Sheba Lebanon dengan senjata yang sesuai. Kemudian pada pukul 15:55, perlawanan Islam menyerang lokasi Al-Shamaka di peternakan Sheba Lebanon dengan senjata rudal. Lalu pada pukul 16:12, serangan langsung terjadi ketika pejuang Mujahidin menargetkan lokasi Al-Ramta di peternakan Sheba Lebanon yang dipenuhi dengan senjata rudal. Kemudian di tempat lain, Hizbullah menyatakan bahwa pukul 21:30, para pejuangnya melakukan serangan langsung ke Barak Zarid dengan senjata roket. Pangkalan militer Amerika Serikat di ladang minyak Al-Omar di Suriah diserang pada 1 Februari 2024. 3 drone dilaporkan menargetkan pangkalan Amerika Serikat di ladang minyak Al-Omar di pedesaan timur Deir Ezor hingga menyebabkan ledakan. Dikutip dari Al-Mayadin pada 2 Februari, kabar itu menurut laporan dari koresponden Al-Mayadin, di mana 3 drone menyerang pangkalan Amerika Serikat di ladang minyak Al-Omar di pedesaan timur Deir Ezor, Suriah. Koresponden melaporkan bahwa di ladang minyak Al-Omar tersebut terdengar ledakan kuat dan kendaraan udara tak berawak melayang di wilayah udara sekitar. Selain itu, koresponden juga melaporkan bahwa setelah serangan tersebut, helikopter Amerika Serikat melakukan penerbangan besar-besaran dan lintasannya mencapai garis yang membedakan tentara Arab Suriah dan pasukan Demokratik Suriah yang didukung Amerika Serikat di pedesaan Deir Ezor.
Diketahui itu terjadi setelah Kataib Hizbullah di Irak mengumumkan penghentian operasi mereka untuk menghindari bertentangan dengan keinginan pemerintah Irak selama perundingan kehadiran Amerika Serikat di Irak. Belgia tak terima jika gedung Badan Pembangunan Belgia atau Enabel jadi target pengeboman Israel pada 1 Februari 2024 kemarin. Dikabarkan Menteri Luar Negeri Belgia, Hadja Lahbib, telah memanggil Duta Besar Israel untuk Belgia pada Jumat 2 Februari 2024 hari ini. Dikutip dari Tribun News pada 2 Februari, kabar itu tertulis dalam akun @hadjalahbib di aplikasi X pada Jumat 2 Februari. Ia menuliskan bahwa kantor Enabel di Gaza dibom dan dihancurkan, menargetkan bangunan sipil tidak dapat diterima. Sebagai tindak lanjut, Duta Besar Israel untuk Belgia dihubungi, dimintai klarifikasi buntut penghancuran kantor lembaga Enabel di kota Gaza tersebut. Sebagai informasi penting, pada Kamis 1 Februari, gedung Enabel yang terletak di lingkungan Al-Rimal di kota Gaza, di tengah-tengah jalur Gaza, telah menjadi sasaran serangan artileri dan udara Israel secara teratur. Sementara itu, Jana Van Wetter, Direktur Badan Enabel, menyatakan bahwa kantor badan tersebut hancur sepenuhnya akibat pemboman Israel yang menargetkan mereka kemarin. Ia mengungkapkan betapa terkejutnya dia ketika gedung badan tersebut jadi target pengeboman. Raja Yordania Abdullah II beri peringatan tegas dan keras terhadap Israel. Ia bahkan menyebut bahwa eskalasi bisa saja meledak di wilayah Al-Quds dan tepi barat serta menyerukan gencatan senjata. Dikutip dari Al-Mayadin pada 2 Februari, peringatan dan tekanan untuk Israel itu dikatakan Raja Yordania kepada Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau lewat sambungan telepon. Tak lupa ia juga menyatakan penghargaan atas upaya Kanada dalam menyalurkan bantuan ke jalur Gaza. Pengadilan Kerajaan Hashemite menyatakan bahwa Raja Yordania juga menekankan perlunya meningkatkan upaya demi menjamin pengiriman bantuan kemanusiaan dan bantuan yang cukup dan berkelanjutan ke Gaza. Sehingga Raja Yordania Abdullah II memperingatkan bahwa eskalasi Israel di wilayah pendudukan Al-Quds dan tepi barat dapat menyebabkan kekacauan dan ledakan di wilayah tersebut, serta ia menekankan perlunya gencatan senjata di Gaza. Perang antara Iran dengan Amerika Serikat disebut akan sangat menghancurkan. Jason Brodsky, seorang direktur kebijakan di Iran, mengatakan bahwa resiko perang akan dihindari dengan segala cara. Dikutip dari Al-Arabiya pada 2 Februari, kabar itu dikatakan Brodsky pada Kamis 1 Februari 2024 kemarin. Ia berpikir bahwa pemimpin tertinggi Iran ingin menghindari perang langsung dengan Amerika Serikat dengan segala cara. Lantaran hal itu disebutnya beresiko mengganggu stabilitas rezimnya dan kelangsungan rezim adalah prioritasnya. Selain itu, perang Amerika Serikat-Iran akan membawa dampak buruk bagi kedua belah pihak dan seluruh Timur Tengah. Namun, dampak yang diperkirakan akan jauh lebih besar terjadi pada Iran mengingat keterbatasan militernya. Menurut Brodsky, Iran tidak menginginkan perang langsung dengan Amerika. Hal itu karena Teheran tahu mereka akan kalah karena kekuatan militer konvensionalnya tidak sebanding dengan kekuatan Amerika Serikat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.